Kota Bolong yang muda, yang berwirausaha. Oke, Kang. Yuk. Ngomong-ngomong role model kan tadi ya? Model, ya. Oke. Kalau untuk ini mantan model loh di depan nih. oh, serius? Ayo dong, ajarin saya. Nah, misalnya kalau kayak Lucinta Luna nih, boleh nggak jadi role model? Boleh nggak? Dia tuh sekarang udah kaya banget, dia punya mobil yang super mewah, super car gitu loh. Terus padahal kalau kita lihat itu dia tuh cuma nyanyi-nyanyi doang. Ya terlepas jati dirinya seperti apa, ya. Tapi kalau untuk role model sih sebaiknya yang betul-betul dari nilainya, bukan dari nilai orang itu ya. Nilai orang itu bukan dari apa namanya materinya, bukan dari materinya. Karena materi itu kan sifatnya sementara. Sih. Lebih ke akhirat ya. Ya, itu tadi yang saya bilang, orang yang sukses itu orang yang merdeka dari penilaian orang lain. Ya, apalagi kalau zaman sekarang anak-anak muda bikin vlog, ya, upload di YouTube, ya, atau foto Instagram, ya, banyak yang jadi penilainya di situ. Siapa penilainya? Adalah yang disebut audiens 5 inch. Ya Pak, ya para follower itu. Ya kan mereka bilang, wah kamu jelek nih, kamu kok tampilannya kayak gitu. Ya kan jadi tergantung dari penilaian mereka. Padahal sukses tuh nggak kayak gitu. Ya, misal lagi kalau dia anak dari seorang pengusaha sukses, apakah kemudian anaknya juga bisa dibilang sukses? Ya. Ya nggak juga, karena sukses itu nggak ada sukses turunan. Sukses itu milik masing-masing. Ya, jadi sukses itu yang nentuin ya kita sendiri, bukan dari penilaian orang. Gitu. Tapi ya tetap dengan ikut aturan norma agama, ya, aturan yang berlaku, undang-undang dan lain sebagainya. Gitu. Kan ada hadis juga nih yang bilang sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Ya, orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Boleh tepuk tangan dong. Cuma itu yang tahu. Ini acara program sebelah ya kayaknya ya. Acara program sebelah kita gantian. Iya. Nah, sama usaha itu juga harus bisa dipahami sebagai kendaraan. Jadi usaha atau jadi pengusaha itu kendaraan, bukan tujuan. Misalnya tujuannya mau kaya, ya, mau kaya, caranya berbisnis, bukan seperti itu. Ya, kaya jadi pengusaha itu cuma kendaraan. Ya, jadi kaya, jadi pengusaha, banyak tanah, banyak warisan misalnya, itu cuma kendaraan. Tapi tujuannya bukan itu. Ya, tujuannya yang baik adalah itu tadi, bermanfaat bagi banyak orang. Ngeri ya materinya ya lebih. Serius ini lebih ke akhirat nih. Maka itu biar sadar. Jadi anak muda ini yang mau mulai usaha, fondasinya harus benar dulu. Ya, itu tadi yang ditanyain sering itu tentang makna sukses. Ya kan, makna sukses. Kemudian juga angka cukup. Angka cukup, ya. Kalau bisa dibilang cukup, nah misalnya gini, ke Kokom lagi deh, 1 bulan cukupnya tuh gajinya berapa? Waduh. Ya sebulan itu cukup beli baju ya. Terus beli baju. Terus beli baju kan beda-beda bajunya ya. Ya persediaan dapur tuh udah lengkap semua dalam sebulan harus kayak gitu. Itu berarti sekitar berapa ya itu ya? Itu tadi kalau disebut angka misalnya 10 juta per bulan cukup nggak? Itu cukup banget. cukup banget. Kalau ibu berapa bu kira-kira? Cukupnya berapa? Sebulan? Bukan gaji ya, artinya cukup buat sebulan itu berapa? Kalau saya minimal 10. 10? Iya. Itu 10 M? 10 juta. 10 juta?
Luar biasa karena ya. kan enggak cuma untuk keluarga sendiri kan enggak, tetapi kan juga tadi seperti Mas katakan harus bermanfaat bagi orang lain juga kan. Enggak buat ibu aja tadi. Ya itu maksudnya itu 10 juta itu 10 enggak juta. cuma untuk pribadi sendiri aja, kan keperluan saya banyak gitu. Nah, Nggak usah curhat Bu, nggak usah curhat. Ya itu maksudnya kalau hanya 10 juta itu artinya bukan untuk pribadi aja gitu ya, orang tua ya, orang-orang yang memerlukan itu. Mungkin itu juga orang akan mikirkan gimana nanti tabungan, gimana nanti cicilan misalnya punya kredit, ya, terus ikut arisan. Ini kan ikut arisan, Macem-macem ya. Arisan nggak cuma satu pasti, ya kan? Mungkin ada ratusan arisan ikut, yang arisan berlian lah, arisan macam lah. Belum lagi bayar listrik kan? Iya, bayar listrik. Jadi kebutuhannya banyak. Nah, gimana kalau soal pendidikan? Ya, dalam kehidupan kan kita ada sandang, pangan, papan, ya. Gimana pendidikan? Nah, apakah kita juga menghitung angka cukup kita itu juga termasuk dengan pendidikan? Ya, supaya gini, anak sekarang kalau mau sekolah, ya kadang kan dia nyarikan sekolah yang bagus, sekolah yang tarafnya internasional. Yang bergengsi ya. Iya, yang bergengsi, masuknya juga nggak murah, ya masuknya juga nggak murah. Tujuannya apa? Tujuannya simpelnya gini, supaya mereka sukses. Iya kan? Harapannya supaya mereka sukses, supaya mereka pintar. Ya. Kalau pintar, sukses. Itu tujuannya. Ya. Nah, sekarang juga banyak anak-anak yang bisa dibilang salah pergaulan. Saper. Ya. Saper. Ya. Ya. Tapi ada juga yang istilah kuper. Kurang ada saper, ada kurang pergaulan. Ya. Nah, kalau kamu suruh milih, misalnya punya anak, mending anaknya kuper atau saper? Mending kuper. Mending kuper. Iya. Daripada dia salah pergaulan. Ya, mending kuper. Mending kuper. Kuper kan gaulnya tetap sama manusia kok. Ya, cuman kurang aja gitu. Iya. Lingkupnya ya kurang. Iya, Oke. gitu. Jadi tadi bisa mungkin sedikit ditarik ke apa ya? Tarik benang merahnya. Jadi angka cukup ya itu sebetulnya hanya dari sebuah kata. Bukan angka. Kalau patokannya angka, nggak ada kata cukup. Tapi kalau sudah terlontar kata cukup, ya sudah. Ya kan? Cukup itu jadi sekedar kata saja. Jadi kalau ditanya angkanya berapa, wah sebutnya macam-macam. Orang sebutnya macam-macam. Iya. Tapi kalau ditanya, orang itu kemudian menyebut, sudah cukup? Cukup. Ya sudah. Jadi dikata ya. Dikata. Sesederhana itu sebetulnya. Makin dalam lagi ya. Ayo dah. Ya, daripada tegang-tegang kita tepuk tangan udah. Ngomong-ngomong soal wirausaha nih. Kita ada kedatangan tamu. Ya, kita biasanya ada bintang tamu. Iya. Ya, kita akan lihat siapa bintang tamu kita pada episode kali ini. Ini dia tayangannya. Orang Kalimantan pasti mengenal amplang. Makanan ringan serupa kerupuk ini memiliki cita rasa gurih dengan tekstur renyah. Aromanya pun dapat menggugah orang untuk mencicipinya. Jika biasanya kita mengenal amplang dengan warna putih kekuning-kuningan, di tangan Budi, warga desa Murung Karangan, amplang justru dibuat berwarna hitam gelap. Sesuai namanya, amplang batu bara. Jika biasanya amplang terbuat dari gilingan daging ikan yang diolah menjadi kerupuk, amplang batu bara milik Budi terbuat dari daging cumi lengkap dengan tintanya. Sama seperti amplang pada umumnya, amplang batu bara juga bertekstur renyah dan memiliki cita rasa gurih. Amplang batu bara ini mulai diproduksi Budi dari tahun 2016 lalu. Tepatnya sejak ia memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya setelah 30 tahun merantau. Awalnya amplang batu bara Budi memang tidak langsung diterima masyarakat.
Toko-toko yang ia tawarkan pun dulunya sempat menolak amplang batu baranya. Namun hal tersebut tidak mematahkan semangatnya. Budi mengaku semakin merasa tertantang untuk berinovasi serta memperluas pasar produknya. Kalau kami menamakan amplang batu bara karena kami kan diam di Tabalong. Di Tabalong ini kan yang terkenal itu adalah tambang batu bara yang terbesar. Nah, jadi kami namakan amplang batu bara cumi. Ya, dari cuminya itu, dari tintanya cumi. Berkat ketekunannya, hingga saat ini usaha amplang batubara Budi berkembang pesat. Bahkan omset yang diperoleh Budi mencapai 10 juta rupiah per bulan. Oke, di tengah-tengah kita sudah hadir Bapak Budi ya. Jadi beliau ini punya rumah produksi, Kak. Rumah produksi amplang. Amplang. Ya, amplang. Iya. Tepuk tangan dulu dong, Boleh tepuk tangan tepuk dulu. tangan dong buat Pak Budi. Nama lengkapnya Pak Budi? Pak Budianto. Pak Budianto. Ini Bapak Budi. Ada Ibu Budi di sini? Itu dulu. Masih ada ya? Ya. Ini produknya apa nih, Pak Budi? Ya, produknya amplang. Amplang. Amprang. Amplang. Ini Kak ada nama yang di sini cukup unik. Namanya tuh amplang batu bara. Gitu ya Pak ya? Mereknya apa? Amplang Mereknya batubara. dulu. Mereknya apa nih? Cumi-cumi. Mereknya cumi. Enggak merek Mereknya amplang barokah. Amplang Amplang Barokah. Barokah. Kenapa milih nama Amplang Barokah? Ya, kita pilih amplang barokah tuh yang mudah-mudahan usahanya barokah. Wah, luar biasa. Iya, jadi dari merek itu jadi doa gitu. Ya. Iya. Ini memang spesialis amplang produknya. Banyak yang lain. Apa aja? Ada kacang telur, Kacang telur, ada emping belinju, emping belinjo, roti, roti, rimpe juga. apa? Rimpe. Rimpi. Rimpi Tahu ya Bu ya itu- rimpi Bu ya? Rimpi itu pisang ya? Bisa. Ya. Oh, yang dikeringkan, dijemur itu ya? Kayak sale ya. Kayak sale, pisang sale. Jadi ada berapa item tadi Kak? 8 ya? Banyak Pak ya? Banyak. Tapi produk unggulannya amplang. Amplang. Oke. Apa yang paling laris di Yang paling produk laris pian ini? amplang cumi-cumi Amplang. batubara. Yang mana? Yang mana? Yang ini. Oke. Oke, boleh saya lihat Pak. Oke. Warnanya ini ya? Beda ya? Saya baca dulu, amplang cumi-cumi batubara. Ini gimana? Campurannya ada batubaranya atau ada cumi-cuminya? Ada cumi-cuminya. Batubaranya nggak ada? Nggak ada. Nggak ada. Kenapa? Kenapa Hati-hati ada nama batu baranya? Nah, kami mengambil amplang batubara itu karena di Tabalong ini yang terbesar adalah tambang batubara. Iya nih, nanti kalau di atas tumpukan batu bara tuh nggak kelihatan ini. Mana amplang, mana batu bara. Warnanya kayak gini. Iya, iya. Idenya dari mana waktu itu? Ya, idenya cuma pikiran dari sendiri aja. Karena kalau kebanyakan orang bikin kan cuma amplang ikan begini aja, Pak. Kenapa Yang biasa ya? Yang biasa, kenapa nggak kita buat beda? Kita buat amplang itu kalau nggak salah ada 7 macam. Apa aja itu? Amplang batubara, amplang cumi, amplang ikan, amplang balado, amplang kopi, dan amplang udang. Amplang udang. Ada juga amplang rasa sate. Amplang rasa sate. Iya. Macem-macem ya? Padahal amplang aja tapi macam-macam. Iya, jadi tinggal kamu bikin lontong ya, terus tuangin di situ. Jadi ibarat makan sate sama lontong. Oke. Lebih murah jadinya. Kalau sebungkus ini berapa jualnya? Harga jualnya biasanya? 27.000. 27.000. Yang kemasan nih berapa gram ini? 170. 170 gram. Yang paling kecil? 100 gram 15.000. 15.000. Oke. Batu bara. Yang paling laris ini? Ya, yang paling amplang batubara. Ada juga kita buat yang satu paket itu 5 macam, Pak. 5. Oh, paketan Satu untuk oleh-oleh gitu ya? Untuk oleh-oleh. Apa aja isinya kalau 5 macam? Ya, amplang batubara, amplang ikan, amplang balado, amplang kopi, amplang udang. Kalau produk yang paling pertama itu amplang yang mana?
Ya, amplang batu bara yang hitam. Ini malah yang paling pertama? Yang paling pertama. Paling pertama dibuat gitu? Paling pertama dibuat. Oh. Ini jadi warnanya hitam ini diperoleh dari tintanya cumi, Mbak. tinta cumi ya. Ini malah menunjang nama batu bara ya kan? Hitam. Oke. Pak, ini proses pembuatannya ini Pak, apakah masih manual atau bagaimana? Masih manual. Masih manual ya? Manual. Berapa sekarang produksi per harinya sanggup? Per membuat harinya berapa? kurang lebih 4-5 kilo satu hari. Bahan 45 adonan atau 2 kali adonan. 2 kali adonan. Oke. Berapa Pak karyawan sekarang Pak? Baru 6. Baru 6. Baru 6. Udah berapa lama Pak? Kurang lebih 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Tapi baru 6 tadi ya. Baru 6. Bukan anaknya 6, karyawannya 6. Karyawannya. Iya. Apalagi istri 6 Pak ya. Itu Bapak yang mau atau? Enggak, saya nggak mau. Kalau ikhlas nggak apa-apa. Itu mah sama aja. Oke. Kalau produk selain amplang tadi ada kacang ya? Ya. Ada kacang. Kalau ini kacang apa ini? Kacang telur. Oh, kacang telur. Oh, bukan yang putih itu ya? Bukan. Itu kacang atom ya? Kacang atom. Oh, kacang. Bedanya apa sih kalau kacang telur sama kacang atom? Kalau kacang telur kan banyak telurnya. Kalau kacang atom kan nggak ada telurnya. Oh. Jadi dia warnanya putih. Oh iya. Walaupun bentuk atomnya kayak telur gitu ya. Tapi bukan dari telur. Bukan dari Oh, telur. baru tahu kan kamu? Aku baru tahu loh. Iya. Makanya sering main ke pasar jadi tahu harga telur ya Bu ya. Oke, ini dijualnya udah kemana aja Pak? Distribusinya sudah kemana aja? Distribusinya kalau kita sudah di Tabalong, Kalteng, Kaltim, dan sampai ke Jawa, Sumatera juga. Jawa Sumatera. Udah keluar Kalimantan ya? Gimana untuk distribusinya? Caranya seperti apa? Ya caranya kan kita ada saudara di Jawa, jadi kan kita tinggal kirim ke Jawa. Kalau di Sumatera kebanyakan pembeli aja dari sana. Pembeli dari sana. Ya jadi kita tinggal paketkan aja. Kalau sekarang harga apa pengiriman ini kan ada kenaikan, ada pengaruh nggak? Dengan Enggak juga. usahanya? Enggak juga. Tetap normal seperti Tetap biasa. normal seperti biasa. Karena rata-rata yang beli banyak gitu ya? Karena di langganan kita sudah langganan gitu kan. Jadi tidak menaikkan harga atau seperti apa? Enggak, kadang cuma kita kurangi dari isi. Biasanya Timbangannya? mungkin timbangannya. Timbangannya beratnya ya? Mungkin biasa 100 gram kita potong mungkin 5 sampai 10. 10 gram. 10 gram. Oke. Berarti mengurangi ini ya? Iya. Mengurangi berat. Cuma kalau di khusus Tabalong kita bisa langsung antar di tempat. Sekarang bisa didapatkan di mana? Di toko-toko? Di toko-toko, di minimarket? supermarket dan minimarket ada. Udah tersebar. Iya, Jadi kalau- ibu-ibu juga kalau membuat oleh-oleh nih bisa beli ini. Ya. Tadi. Oke, kita akan bahas lebih dalam lagi tentang dunia peramplangan ya. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Duit Dunia Wirausaha Tabalong yang mudah. Wirausaha.